Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, hari ini kita akan meneruskan materi IPS yang sebelumnya sudah kita bahas ya, terkait dengan karakteristik kependudukan Indonesia. Oke, sebelum itu Ustazah ingin mereview nih pemahaman kalian terkait dengan karakteristik wilayah Indonesia. Masih ingat nggak? Oke, mungkin sebelum itu Ustazah ingin perkenalan dulu ke anak-anakku semua ini. Udah kenal belum sama Ustazah? Belum ya? Oke, perkenalkan, nama Ustazah Zuko. Jadi memang Ustazah Zuko ini merupakan Ustazah baru di SD Muhammadiyah 18 Surabaya. Salam kenal untuk seluruh siswa-siswaku. Oke, kita lanjutkan. Jadi materi ini, sebelum kita lanjut ke materi tentang kependudukan Indonesia, Ustazah ingin mereview lagi berapa sepemahaman kalian terkait dengan materi karakteristik wilayah Indonesia. Ada yang tahu letak astronomis Indonesia? Ya, jadi Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Masih ingat? Jelas pasti ingat. Oke, selanjutnya tentang letak geografis Indonesia. Ternyata Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Ada yang tahu nggak apa itu? Jadi Indonesia diapit oleh benua Asia dan benua Australia, serta Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Masih ingat? Masih ingat, harus ingat. Selanjutnya tentang poin ketiga, yaitu Indonesia sebagai negara maritim. Ya, jadi Indonesia itu terkenal 1/3 bagian adalah daratan dan 2/3 bagian adalah berupa perairan. Jadi itulah kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim, karena sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah perairan. Dan kenapa Indonesia memiliki iklim tropis, ada yang tahu? Karena Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa. Oke, mungkin itu pengantar review dari materi sebelumnya. Sekarang kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu tentang karakteristik kependudukan Indonesia yang akan dijelaskan langsung oleh Ustazah ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu materi tentang karakteristik kependudukan Indonesia. Ada yang masih ingat kemarin pertemuan pertama kita membahas apa? Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang karakteristik geografis wilayah Indonesia. Dan kemarin juga Ustazah sudah menjelaskan tentang karakteristik kependudukan Indonesia dan kondisi wilayah Indonesia. Namun hari ini Ustazah akan menjelaskan kembali apa itu karakteristik kependudukan Indonesia di pertemuan kedua ini. Oke. Karakteristik kependudukan Indonesia di pertemuan kedua. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu rasio jenis kelamin. Oke, ketika kita berbicara tentang jumlah penduduk, ternyata menurut Badan Pusat Statistik atau BPS itu menunjukkan bahwasanya jumlah penduduk Indonesia pada sensus penduduk tahun 2010 itu adalah 237.641.326 jiwa. Wow, banyak sekali ya ternyata jumlah penduduk Indonesia itu. Ya, sekarang kita bahas tentang jumlah penduduk perempuan. Ada 118.10.413 jiwa. Dan jumlah penduduk laki-laki yaitu 119.630.913 jiwa. Banyak sekali ya ternyata. Kira-kira banyak mana, laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya rasio jenis kelamin penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah 101. Apa sih artinya 101 itu?
Jadi artinya adalah untuk setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 101 orang penduduk laki-laki. Jadi lebih banyak laki-laki daripada perempuan di tahun 2010. Yang kedua adalah tentang rasio ketergantungan. Ternyata rasio ketergantungan di Indonesia itu beragam loh. Lah, jumlah usia produktif di Indonesia itu sebanyak 169 juta jiwa yang terdiri atas 84,3 juta laki-laki dan 84,7 juta perempuan. Dan bisa dilihat dalam piramida penduduk Indonesia tersebut. Apa sih usia produktif itu? Ada yang tahu nggak? Jadi, usia produktif itu adalah usia di mana seseorang itu bisa dan mampu menghidupi dirinya sendiri. Ternyata kira-kira berapa ya usia yang bisa menghidupi dirinya sendiri? Berapa ya? 15 ya, sampai 64 tahun. Oke, poin ketiga yaitu tentang tingkat pertumbuhan penduduk. Apa sih pertumbuhan penduduk itu? Kemarin sudah dijelaskan ya sama Ustazah. Jadi pertumbuhan penduduk itu adalah peningkatan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu. Ya, bisa dilihat dalam peta di dalam gambar ini. Ada keterangan dengan warna terang hingga ke gelap. Jadi ini adalah keterangan tentang tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia. Yang mana yang memiliki warna gelap adalah wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tertinggi. Bisa dilihat ya, kira-kira mana yang memiliki warna gelap? Ini ya, Papua. Papua memiliki warna gelap di dalam peta ini. Jadi, wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Provinsi Papua. Dan disusul oleh Kalimantan Timur dan juga Riau yang memiliki warna gelap. Dan ternyata wilayah dengan tingkat pertumbuhan penduduk terendah yaitu terdapat pada Provinsi Jawa Timur, yaitu yang memiliki warna yang terang. Oke, kita lanjut ke tingkat kepadatan penduduk. Sama kayak tadi, memiliki warna yang terang hingga ke gelap. Jadi peta ini menunjukkan bahwasanya tingkat kepadatan penduduk di Indonesia. Ternyata kepadatan penduduk Indonesia tidak merata ya. Ada yang terang banyak, ada yang gelap sedikit, tidak merata kan ya? Iya. Jadi bisa dilihat yang memiliki warna gelap itu adalah penduduk Indonesia yang banyak tinggal di daerah tersebut. Dan di sini terlihat bahwasanya yang paling banyak adalah Pulau Jawa. Dan wilayah dengan penduduk paling padat adalah DKI Jakarta. Berapa ya jumlah jiwa di DKI Jakarta? Kalau tahun 2010 yaitu 9.607.787 jiwa. Banyak ya, masih banyak. Oke. Dan terakhir kita akan bahas tentang karakteristik penduduk Indonesia yang dapat diketahui dalam ciri-ciri kependudukan Indonesia. Itu yang pertama, jumlahnya banyak dan terus bertambah. Tidak bisa dipungkiri lagi ya, ternyata penduduk di Indonesia itu semakin lama semakin banyak dan terus bertambah karena adanya kelahiran itu. Terus yang kedua, distribusi penduduk kurang merata. Ini adalah suatu permasalahan di Indonesia yang sudah tadi kita bahas, yaitu ternyata yang paling banyak itu terjadi di Pulau Jawa dan di pulau-pulau lainnya sedikit ya, jadi kurang meratanya penduduk Indonesia. Dan yang ketiga itu terdiri atas berbagai suku bangsa. Lah, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki suku yang beraneka ragam. Ada yang suku Dayak, suku Madura, suku Jawa, suku apalagi, banyak sukunya. Dan yang selanjutnya yaitu terdiri atas penduduk asli dan penduduk pendatang. Jadi di Indonesia itu banyak yang berdatangan ke Indonesia. Contohnya mungkin berdagang di Indonesia dan akhirnya menetap di Indonesia, dan itu merupakan penduduk pendatang dari negara lain. Selanjutnya yaitu sebagian besar bermata pencaharian di sektor ekstraktif, yaitu kebanyakan pada perkebunan, pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Sampai-sampai nih ya, Indonesia itu disebut sebagai negara agraris loh.
Apa sih negara agraris itu? Yaitu negara yang sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai pertanian atau di bidang pertanian. Dan satunya yaitu memiliki budaya yang bermacam-macam. Banyak budaya di Indonesia yang harus kita pahami dan kita lestarikan. Agar apa? Agar budaya di Indonesia tidak dicuri atau menghilang. Seperti itu ya. Terus memiliki bahasa yang bermacam-macam. Tapi tetap bahasa yang paling utama yaitu bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Banyak ya bahasa, ada bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Madura juga ada, bahasa apa lagi? Bahasa Bengkulu ada, bahasa Makassar. Semua di daerah itu memiliki bahasa masing-masing, tapi tetap yang harus kita satukan yaitu bahasa Indonesia. Dan ini terakhir yaitu memiliki kepribadian yang ramah. Jadi memang Indonesia itu sudah terkenal memiliki kepribadian yang ramah bagi turis-turis itu. Turis-turis menganggap bahwasanya Indonesia itu orang-orangnya ramah. Jadi kita harus tetap melestarikan itu ya. Kita harus menjadi orang yang ramah, tetap menjadi orang yang baik. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan di materi tentang karakteristik kependudukan Indonesia. Jadi untuk hari ini itu ya. Dan untuk pertemuan ketiga kita akan membahas tentang kondisi wilayah Indonesia. Kita akan membahas lebih lanjut lagi meskipun di pertemuan pertama kita sudah membahasnya. Di pertemuan ketiga kita akan lebih membahas lebih dalam lagi. Oke, mungkin itu dari Ustazah di IPS materi tentang bab 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kalian yang ada di rumah, tetap semangat, tetap selalu belajar, dan jangan lupa jaga kesehatan. Karena kesehatan itu mahal loh, apalagi di tengah COVID seperti ini ya. Jadi usahakan kesehatan kalian. Jangan sampai kelelahan, jangan sampai lalai ya. Kalau keluar rumah harus pakai masker, harus selalu rajin cuci tangan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah paham terkait dengan karakteristik kependudukan Indonesia? Harus paham pastinya. Mungkin itu dari Ustazah. Kita akan lanjutkan lagi di materi berikutnya tentang kondisi wilayah Indonesia. Bagaimana sih kondisi wilayah Indonesia itu? Kita akan lanjutkan di pertemuan ketiga. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat meskipun berada di rumah, tetap semangat dan selalu